bumiku, rumahku, dan keluargaku. Project with Parents adalah proyek keluarga yang dipimpin oleh ayah untuk menghasilkan suatu solusi atau karya dengan harapan agar bonding keluarga semakin erat, peran ayah semakin kuat dalam membersamai keluarga, anak dapat belajar berdiskusi, berpendapat, dan memecahkan suatu masalah dan mampu menciptakan suatu karya. Peran ayah dalam mengajak keluarga untuk bersama-sama dalam hal kebaikan. Project with Parents tahun ajaran 2022-2023 ini bertema Bumiku, Rumahku, dan Keluargaku. Keluarga berdiskusi dan membuat proyek sebagai solusi permasalahan lingkungan. Tiap keluarga mempresentasikan proses dan hasil proyeknya melalui dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diakses pada 1 Maret 2023, jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 14,8 juta ton per tahun. TPA pun semakin menggunung dan tidak jarang terjadi longsor yang membahayakan lingkungan sekitar. Sebagian besar sampah pun masih bercampur dan belum terkelola dengan baik, yang mengakibatkan adanya ledakan akibat akumulasi gas metan pada tumpukan sampah. Dapat terlihat dari grafik komposisi sampah bahwa jenis sampah terbanyak adalah sisa makanan, sedangkan sumber penghasil sampah terbanyak adalah rumah tangga. Keluarga kami sudah lama berusaha menjalankan perilaku hidup minim sampah. Namun, dengan adanya tugas ini, membuat kami lebih bersemangat dalam menggali ilmu dan inspirasi. Proyek ini dimulai dengan Majelis Ayah, di mana ayah membacakan surat dan terjemah Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan Al-Qasas ayat 77. Setelah itu, berdiskusi dengan Zahra tentang kerusakan di bumi dan proyek apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikan bumi. Kami mencoba untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, yaitu dengan menyaksikan video musibah banjir di Manado, membaca berbagai buku yang berhubungan dengan pencegahan dan pengelolaan sampah, mengikuti kegiatan sosialisasi, di antaranya adalah mengikuti sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sahabat, sosialisasi Bank Sampah Unit Ciampea sekaligus pembentukan Bank Sampah Pesona Resi, mengikuti berbagai webinar tentang pengelolaan sampah, mengikuti sharing pembuatan kompos oleh salah satu orang tua murid, berkunjung ke Bumi Macakal. Kami sudah lama mengenal Bumi Macakal dari media sosial. Kami sangat terinspirasi oleh Bu Tanti dan Pak Irman. Pada saat berkunjung, kami makin terkagum-kagum dengan totalitas Bu Tanti dan Pak Irman. Banyak sekali insight yang kami dapatkan dalam kunjungan kali ini. Saatnya beraksi. Cegah, pilah, dan olah sampah masih menjadi concern utama kami. Namun kami berusaha untuk lebih baik dalam menjalankannya. Cegah. Sebisa mungkin kami mencegah sampah dengan membawa tas,
wadah makan dan wadah minum sendiri. Contohnya adalah membawa tote bag dan wadah makan serta wadah minum sendiri saat akan berbelanja di acara Car Free Day. Membawa wadah makan dan minum kemanapun, baik saat akan membeli lauk, ke rumah sakit, acara family gathering, dan lain-lain. Jajan terencana sangat ampuh dalam mencegah sampah, seperti saat akan membeli bubur ayam dengan menggunakan rantang, dan juga membawa tumbler ketika akan membeli kopi aren. Kami juga bisa mencegah adanya sampah dengan membawa lap dan sapu tangan sebagai pengganti tisu, membawa sedotan stainless, menggunakan lufah dan sabun lerak untuk mencuci piring, menggunakan ekoenzim sebagai agen pembersih. Untuk sampah yang tidak bisa kami cegah, sebisa mungkin kami pilah sesuai kategori. Kami sudah terbiasa membawa sampah hasil sendiri maupun orang lain, baik dari kantor, arisan atau pengajian, sekolah, dan lain-lain untuk dipilah dan dibersihkan. Kami menyimpan sampah terpilah yang bersih dan kering di dalam wadah bekas es krim sebelum disetor ke waste management atau bank sampah. Sebelumnya kami terbiasa mengirimkan sampah terpilah ke waste management dan bank sampah Angger Gresik. Namun setelah bank sampah Pesona Resik terbentuk, maka kami menyetor sampah terpilah tersebut ke bank sampah Pesona Resik. Kami mengolah sampah organik dengan cara mengompos, membuat lubang biopori, ekoenzim, keripik wortel dan kentang, tepung kulit telur, dan membuat air rendaman bawang merah. Untuk sampah anorganik, kami olah menjadi ekobrik dan mainan kardus. Mengompos adalah salah satu cara paling mudah dalam mengolah sampah organik. Biasanya Zara terlibat dalam proses mencacah sisa-sisa organiknya. Kami membuat lubang biopori lagi yang salah satu fungsinya adalah untuk resapan air. Salah satu pengolahan sampah organik yang paling digemari adalah pembuatan ekoenzim. Selain mengumpulkan kulit buah hasil konsumsi sendiri, kami juga sering mengumpulkan kulit buah yang didapat dari penjual jeruk peras dan penjual salad buah di wilayah sekitar rumah. Ekoenzim dibuat dari bahan organik, gula, dan air dengan perbandingan 3:1:10 dan difermentasi selama kurang lebih 3 bulan. Waktunya panen. Siapkan saringan kain atau saringan apapun untuk menyaring ampas ekoenzimnya ya. Wangi. Bisa digunakan untuk mengepel, membersihkan area dapur, dan lain-lain. Ampas ekoenzim kami gunakan untuk dijadikan pengharum ruangan. Kulit wortel biasanya tidak kami masukkan ke dalam komposter, namun kami buat keripik kulit wortel. Sedangkan untuk kulit bawang kami gunakan untuk membuat rendaman air bawang yang berguna untuk tanaman. Ini adalah kulit telur yang sudah Kami cuci, keringkan, dan dikumpulkan. Jangan lupa untuk dihaluskan dulu. Menghaluskan kulit telur bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Untuk apa dihancurkan? Untuk tanaman. Tanaman jadi mulsa. Kali ini bulan kita. Sama di lantai. Ini ya. Ayo lagi nih. Mengolah sampah juga bisa dijadikan kegiatan yang sangat seru. Lagi. Tadi apa gamenya namanya? Fried? Ya. Eggs. Wow. Kulit telur yang sudah dihaluskan kami gunakan sebagai mulsa. Tanaman. Sampah residu kami buat menjadi ekobricks. Selain mencegah, memilah, dan mengolah sampah, kami juga menanam sebagai salah satu bentuk menjaga bumi. Biasanya kami menyiram tanaman dengan air rendaman bawang merah dan air cucian beras. Salah satu hal penting yang kami pelajari saat kunjungan ke Bumi Macakal adalah menampung air hujan, yang kami gunakan untuk berbagai keperluan seperti menyiram tanaman, menyiram kloset, mencuci sendal, dan lain-lain.
Salah satu metode menuntut ilmu adalah menyampaikan. Sharing is caring. Berikut adalah berbagai dokumentasi saat sharing. Alhamdulillah dipertemukan dengan rekan-rekan pecinta lingkungan yang kemudian kami mendirikan bank sampah. Itulah berbagai proyek yang telah kami lakukan dalam usaha kami menjaga bumi. Kami sadar masih banyak kekurangan dalam menjalankannya, dan masih ada beberapa rencana proyek ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.